Dua periode Jokowi menjabat bukan hanya tentang belusukan dan pembangunan, itu juga tentang keputusan-keputusan besar yang meninggalkan jejak panjang di tengah masyarakat. Sebagian dikenang sebagai terobosan, sebagian lain dikenang sebagai luka. Jokowi adalah pemimpin dengan visi besar. Ia membangun jalan, jembatan, dan ibu kota baru. Ia bicara tentang pertumbuhan, investasi, dan masa depan. Tapi di balik megahnya rencana, ada suara-suara yang tak terdengar. Ada kegelisahan yang tak sempat masuk konferensi pers. Beberapa kebijakan di eranya tak cuma menuai pujian, tapi juga gelombang protes, aksi turun ke jalan, bahkan kekecewaan dari pendukung sendiri. Karena disinilah letak realitas demokrasi. Tak semua yang dibangun bisa dirasakan, dan tak semua yang dijanjikan bisa diterima. Dalam konten ini, kita tidak sedang menjatuhkan atau menghakimi. Kita hanya mencoba melihat ulang dengan kepala dingin dan mata terbuka. Mencatat kembali kebijakan-kebijakan yang paling kontroversial agar publik bisa menilai sendiri. Apakah semua yang besar itu benar, dan apakah semua yang dikritik itu salah? UU Cipta Kerja, janji investasi, jerit buruh dan alam. UU Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law adalah salah satu kebijakan paling ambisius sekaligus paling kontroversial di era Jokowi. Dibentuk dengan tujuan menyederhanakan regulasi demi mempercepat investasi dan menciptakan lapangan kerja. Tapi sejak awal, undang-undang ini berjalan di jalan yang penuh gelombang penolakan. Buruh menolak, mahasiswa turun ke jalan, aktivis lingkungan bersuara. Banyak yang merasa hukum ini bukan dibuat untuk rakyat, tapi untuk pemilik modal. Pasal-pasal tentang pesangon yang dipangkas, kontrak kerja tanpa batas waktu, hingga pelemahan perlindungan lingkungan, semua dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak rakyat kecil. Lebih dari itu, proses lahirnya undang-undang ini pun dianggap cacat, dibahas cepat, kurang transparan, dan akhirnya dinyatakan inkonstitusional, bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi bukannya dikaji ulang, pemerintah malah merevisi dan mengesahkannya kembali lewat Perpu. Bagi sebagian orang, ini bukan hanya soal isi hukum, tapi soal rasa dikhianati oleh proses. Pemerintah berdalih, ini demi masa depan ekonomi Indonesia, demi menyambut investasi, demi memulihkan daya saing. Tapi pertanyaannya, apakah pembangunan yang menyakiti begitu banyak orang bisa disebut kemajuan? Karena undang-undang yang dibuat terburu-buru mungkin menggerakkan ekonomi, tapi bisa menggerus rasa keadilan. Ibu kota baru. Mimpi besar, tapi siapa yang terbang? Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur adalah salah satu proyek paling ambisius yang pernah diusung pemerintahan Indonesia. Dan di era Jokowi, mimpi itu mulai dijalankan. Dengan nama Nusantara, proyek ini dijanjikan sebagai simbol pemerataan, pusat peradaban baru, dan langkah keluar dari beban Jakarta. Tapi mimpi yang besar seringkali menimbulkan tanya. Untuk siapa kota ini dibangun? Siapa yang akan tinggal dan siapa yang harus pergi? Di balik visual yang megah dan narasi masa depan yang menjanjikan, ada suara-suara yang tertinggal di hutan. Warga adat Dayak, para petani lokal, dan kelompok masyarakat sipil mempertanyakan proses pengambil alihan lahan yang dianggap minim dialog, kurang transparan, bahkan rawan konflik agraria. Isu lingkungan juga tak bisa dihindari. Pembangunan di atas tanah hutan menimbulkan kekhawatiran soal deforestasi, hilangnya biodiversitas, dan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Belum lagi soal dana, di tengah utang negara dan kebutuhan rakyat yang belum selesai, proyek ini tetap dijalankan dengan optimisme penuh. Pemerintah menyebut ini sebagai langkah sejarah, tapi sebagian publik merasa yang ikut membayar belum tentu akan ikut menikmati. Karena sebuah kota tak hanya dibangun dari beton dan nama baru, tapi dari rasa adil bagi mereka yang akan tinggal dan mereka yang harus pergi. Revisi UU KPK, lembaga yang dulu tajam, kini terasa tumpul. Dulu, KPK adalah simbol harapan. Satu-satunya lembaga negara yang berani menembus tembok kekuasaan, yang ditakuti para koruptor dan dicintai rakyat. Tapi itu dulu. Tahun 2019, pemerintah bersama DPR merevisi Undang-Undang KPK. Alasannya, untuk memperkuat dan membenahi. Tapi bagi banyak rakyat, revisi itu justru menjadi titik awal pelemahan. Beberapa perubahan jadi sorotan besar.
KPK kini bukan lagi lembaga independen penuh karena harus tunduk pada Dewan Pengawas dan status pegawai yang dialihkan ke ASN. Banyak penyidik senior disingkirkan lewat TWK yang penuh kontroversi. Dan yang terasa paling pahit, ketajaman KPK seperti mulai menghilang. Sejak revisi itu, jumlah operasi tangkap tangan menurun drastis. Rasa percaya publik mulai goyah. Banyak yang bertanya, apakah KPK hari ini masih lembaga pemberani atau sekadar simbol yang tinggal nama? Pemerintah menegaskan bahwa KPK tetap kuat. Tapi kritik datang dari berbagai arah, akademisi, mahasiswa, hingga mantan pimpinan KPK sendiri. Karena dalam isu ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar pasal, tapi masa depan pemberantasan korupsi itu sendiri. Lembaga anti korupsi tidak boleh dibentuk untuk terlihat baik di atas kertas, tapi harus terasa tajam. Bahkan saat menyentuh orang-orang yang punya kuasa. Revisi KUHP, aturan baru, tapi apakah kita masih merdeka? Setelah puluhan tahun memakai warisan hukum kolonial, Indonesia akhirnya mengesahkan KUHP versi barunya di tahun 2022. Sebuah langkah historis, kata pemerintah, tapi juga langkah yang membuat banyak orang merasa mundur ke belakang. Isi KUHP baru ini menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan sosial, mulai dari urusan moral, ruang privat, hingga ekspresi di ruang publik. Tapi justru disitulah masalahnya. Banyak pasal dinilai multitafsir, terlalu luas, dan rawan disalahgunakan. Beberapa pasal yang langsung jadi sorotan, larangan penghinaan terhadap presiden, aturan hidup bersama tanpa nikah, pembatasan atas unjuk rasa tanpa izin, pasal terkait kebebasan pers dan kebebasan akademik. Para pengkritik, dari mahasiswa, dosen, jurnalis, hingga LSM HAM, merasa KUHP ini seperti alat kontrol sosial, bukan sekadar aturan hukum. Yang dikhawatirkan bukan niatnya, tapi bagaimana pasal-pasal itu bisa digunakan untuk membungkam suara yang tidak sejalan. Pemerintah menyebut revisi ini sebagai bentuk kedaulatan hukum nasional. Namun publik bertanya balik, apa gunanya hukum buatan sendiri jika isinya justru membuat warga takut bersuara? Karena dalam demokrasi, tidak semua kritik harus disukai, tapi semua kritik berhak untuk disuarakan. Kenaikan BBM dan tarif listrik. Harga naik, suara rakyat tenggelam. Di tengah pemulihan pasca pandemi, rakyat berharap kehidupan bisa kembali normal. Tapi justru di saat daya beli masih lemah dan penghasilan belum stabil, pemerintah memutuskan sesuatu yang pahit, menaikkan harga BBM subsidi dan tarif dasar listrik. Alasannya, subsidi dianggap membebani APBN dan tidak tepat sasaran. Pemerintah ingin energi yang lebih efisien dan berkeadilan. Tapi di lapangan, efeknya langsung terasa. Ongkos transportasi naik, harga bahan pokok merangkak, daya beli rakyat kecil tergerus. Yang terdampak paling besar bukan investor, bukan pejabat, tapi warga biasa yang bergantung pada setiap rupiah di dompetnya. Banyak yang bertanya, kenapa bukan pejabat yang dipangkas tunjangannya dulu? Kenapa bukan korupsi yang dihentikan sebelum subsidi dipotong? Tak sedikit rakyat yang merasa, kebijakan ini terlalu rasional di atas kertas, tapi terlalu berat di bawah kenyataan. Narasi yang menyebut ini semua demi keadilan subsidi sulit diterima jika rakyat tak benar-benar merasa dibela. Karena keadilan sosial bukan soal menghapus beban negara, tapi memastikan rakyat tidak jadi beban sendirian. Food estate, menanam janji, memanen masalah. Proyek food estate digagas pemerintah sebagai solusi besar atas ancaman krisis pangan. Lahan dibuka di berbagai daerah, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, NTT, hingga Papua. Tujuannya mulia, untuk menciptakan swasembada, memperkuat ketahanan nasional, dan menyejahterakan petani. Tapi sejak awal, banyak yang merasa ada yang janggal. Tanah adat dibuka secara besar-besaran, hutan-hutan ditebang, dan rencana dijalankan dengan tergesa. Warga sekitar tidak dilibatkan secara utuh. Petani lokal tak sepenuhnya tahu bagaimana proyek ini akan mengubah hidup mereka. Fakta di lapangan makin memperkeruh. Panen gagal, tanah tidak cocok, lahan mangkrak, dan lebih menyakitkan, kerusakan lingkungan yang sudah terlanjur terjadi tak bisa ditarik kembali. Laporan dari Walhi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan media-media independen menunjukkan bahwa program ini
tidak berbasis kearifan lokal, dan justru menciptakan konflik baru antara negara, rakyat, dan alam. Ironisnya, proyek ini tetap dilanjutkan meski hasilnya belum jelas dan kerugiannya sudah nyata. Pemerintah menyebut ini sebagai langkah visioner. Tapi rakyat bertanya, apa arti visi jika ia tidak berpijak pada tanah yang sedang dilukai? Karena kedaulatan pangan bukan hanya soal berapa ton yang dipanen, tapi seberapa banyak hati yang direngkuh dalam prosesnya. Era Jokowi akan dicatat sejarah, bukan hanya karena jalannya yang panjang, tapi juga karena kebijakan-kebijakan yang meninggalkan perdebatan. Sebagian dianggap terobosan, sebagian lagi menyisakan tanya. Dan di tengah semua itu, suara rakyat tetap jadi cermin yang jujur, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan. Karena dalam demokrasi, kritik bukan tanda benci, tapi bukti bahwa rakyat masih peduli.